Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang konsep desil pada data tunggal. Apakah kalian sudah siap untuk mempelajari topik ini? Sebelum kita memasuki materi desil data tunggal, alangkah lebih baiknya kita mengingat terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu materi kuartil data berkelompok. Apa kalian masih ingat materi kuartil data berkelompok? Apa yang kalian ketahui mengenai kuartil data berkelompok? Pengertian kuartil hampir sama dengan median, hanya saja pada kuartil pembagiannya adalah 4. Kuartil adalah suatu nilai yang bisa membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar. Syarat untuk mendapatkan kuartil ini adalah data harus diurutkan terlebih dahulu. Oleh karena membagi data menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagian memiliki persentase 25%. Perhatikan ilustrasi berikut. Dari gambar berikut muncul istilah Q1, Q2, Q3 kan? Memangnya apa arti istilah-istilah tersebut? Q1 disebut juga kuartil atas, yaitu kuartil yang membagi 25% urutan data terkecil. Q2 disebut juga kuartil tengah atau median, yaitu kuartil yang membagi 50% data sama besar. Dan Q3 disebut juga kuartil bawah, yaitu kuartil yang membagi 25% urutan data terbesar. Lalu, apa yang dimaksud kuartil data berkelompok? Data berkelompok adalah kumpulan data yang ditulis dalam bentuk interval. Kuartil data berkelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian sama besar. Memangnya, apa sih tujuan dari ditentukannya kuartil? Misalnya pada kasus e-commerce, kuartil ini bisa dijadikan indikator untuk menentukan 25% penjual dengan rating tertinggi, 25% penjual dengan pendapatan terbesar, atau sebaliknya. Sebaik, karena adik-adik sudah mengingat materi sebelumnya, marilah kita memasuki materi desil data tunggal berikut ini. Dasa, selamat menyaksikan. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu desil. Coba kalian cari tahu apa itu desil. Jadi, desil merupakan data atau nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama. Oleh karena desil membagi data menjadi 10 bagian, maka biasanya dasar penghitungan desil memakai angka per 10. Jika kumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagi dan tiap pembagi dinamakan desil. Adapun secara matematis, desil dilambangkan dengan huruf D kapital. Nah, itu tadi pengertian dari desil ya. Kalian bisa memahami? Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan desil? Cara menentukan desil ini tidak jauh berbeda dengan kuartil yang telah dipelajari sebelumnya. Kalian simak baik-baik penjelasannya ya. Nah, coba dengar baik-baik. Jadi, untuk menentukan desil, pertama-tama kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, kemudian menentukan letak desil, lalu kita menentukan nilai desil menggunakan rumus. Letak desil sama dengan datum ke I dikali N tambah 1/10, di mana I adalah desil ke I dan N adalah banyaknya data. Harus kalian ingat itu ya, cara dalam menentukan desil. Agar kalian dapat memahami lebih dalam, sekarang ayo kita berlatih untuk menentukan desil. Di sini ada suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan desil data tunggal. Kalian baca dan cermati dengan sungguh-sungguh ya. Permainan balogo merupakan salah satu permainan tradisional dari Kalimantan Selatan. Dalam permainan balogo ini, untuk penentuan pemenang adalah bagi mereka yang berhasil mengumpulkan poin yang tertinggi. Dalam perlombaan tersebut diikuti oleh 20 orang peserta. Jika panitia lomba mencatat hasil perolehan poin yang berhasil diperoleh oleh masing-masing peserta dan data hasil perolehan poin 20 orang peserta lomba balogo adalah 3, 2, 1, 1, 3, 2, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 4, 6, 7, 5, 7, 1, 2, 3. Tentukanlah nilai desil kedua dan ke-9 dari data di atas untuk menentukan seberapa konsisten atau bervariasinya performa peserta dalam mengikuti perlombaan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, coba kalian tulis apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan tersebut. Diketahui, lomba balogo yang diikuti oleh 20 orang peserta. dengan masing-masing peserta memperoleh poin yaitu 3, 2, 1, 1, 3, 2, 5, 4, 6,
5454675712 Ditanya, tentukanlah nilai desil ke-2 dan ke-9. Dari data di atas, coba kalian urutkan dari terkecil hingga terbesar. Nah, setelah diurutkan data di atas, urutan datanya menjadi 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Setelah kalian mengurutkan data tersebut, kemudian kita dapat menentukan letak desil kedua. Nah, untuk menentukan letak desil dapat digunakan dengan rumus yang dijelaskan tadi, yaitu letak desil sama dengan datum ke I dikali N tambah 1/10. Kalian tinggal substitusi apa yang diketahui dari soal tersebut ke dalam rumus desil. Karena kita ingin mencari letak desil kedua, maka dengan rumus sebelumnya diperoleh letak desil kedua sama dengan data kedua dikali 20 tambah 1/10. Kita operasikan sehingga akan diperoleh hasilnya datum ke-4,2. Datum ke-4,2 artinya letak desil kedua terletak di antara data ke-4 dan ke-5, sehingga dengan interpolasi dapat kita tentukan nilai desil kedua. Nilai desil kedua sama dengan nilai data ke-4 tambah 0,2 dikali dengan nilai data ke-5 dikurang data ke-4. Nilai data ke-4 adalah 2 dan nilai data ke-5 adalah 2. Dan untuk 0,2 diperoleh dari hasil 4,2 yang artinya 4 ditambah 0,2. Dari data yang diketahui tersebut kita operasikan sehingga diperoleh nilainya adalah 2. Jadi, dapat disimpulkan nilai desil kedua dari data hasil perolehan poin yang berhasil diperoleh oleh masing-masing peserta lomba adalah 2 poin. Kita sudah mengetahui desil kedua, selanjutnya kita akan menentukan nilai desil ke-9. Sebelum menentukan nilai desil ke-9 terlebih dahulu kita menentukan letak desil ke-9 dengan rumus. Letak desil sama dengan datum ke I dikali N tambah 1/10. Nah, sama seperti langkah-langkah di atas untuk menentukan desil ke-9 ini. Kalian dapat substitusi apa yang diketahui dari soal tersebut ke dalam rumus desil. Karena kita ingin mencari letak desil ke-9, maka dengan rumus sebelumnya diperoleh. Letak desil ke-9 sama dengan data ke-9 dikali 20 tambah 1/10. Kita operasikan sehingga akan diperoleh hasilnya datum ke-18,9. Datum ke-18,9 artinya letak desil ke-9 terletak di antara data ke-18 dan ke-19, sehingga dengan interpolasi dapat kita tentukan nilai desil ke-9. Nilai desil ke-9 sama dengan nilai data ke-18 ditambah 0,9 dikali nilai data ke-19 dikurang data ke-18. Nilai data ke-18 adalah 6 dan nilai data ke-19 adalah 7. Dan untuk 0,9 diperoleh dari hasil 18,9 yang artinya 18 ditambah 0,9. Dari data yang diketahui tersebut kita operasikan sehingga diperoleh nilainya adalah 0,9. Jadi, dapat disimpulkan desil ke-9 dari hasil perolehan poin yang berhasil diperoleh oleh masing-masing peserta lomba adalah 0,9. Nah, itu tadi pembahasan mengenai contoh dan penyelesaian permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan desil. Agar kalian dapat memahami lebih lanjut mengenai materi desil data tunggal ini, kalian bisa menjawab soal evaluasi di bawah ini. Kalian dapat mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Silahkan mencoba dan terus semangat belajar. Mungkin untuk pembahasan materi desil data tunggal ini cukup sampai di sini dulu. Semoga melalui video ini dapat menambah pemahaman terhadap materi desil data tunggal dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berlatih mengerjakan soal-soal terkait desil data tunggal agar pemahaman kalian semakin mendalam. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan raih prestasi terbaik kalian. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini.